Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar siswa kelas 9 SMP sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan dan selalu bersikap bersih. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mutal Effendi, guru matematika SMP Angkasa Lanut Husein Sastra Negara Bandung. Pada kesempatan pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Baiklah siswa kelas 9 SMP sekalian, apa saja pokok bahasan daripada bangun ruang sisi lengkung tersebut? Pertama adalah tabu, kedua adalah kerucut, ketiga adalah bola. Sebelum melangkah kepada pokok bahasan tersebut, mari kita telusuri dulu, kita amati sejarah dari para penemu yang menggagas daripada materi bangun ruang sisi lengkung ini. Pertama adalah ini ada matahari, ini adalah planet ya, Saturnus. Jadi di sini keterangannya adalah Saturnus adalah salah satu planet yang mengelilingi matahari. Saturnus dikelilingi oleh sistem lingkaran yang indah yang terbuat dari partikel-partikel debu individual dan potongan batu padas yang tak terhitung jumlahnya. Batu padat ya, yang tak terhitung jumlahnya. Orang yang pertama melihat lingkaran tersebut adalah Galilei ya, pada tahun 1610 melalui teleskopnya. Saturnus dapat dianggap sebagai bola gas dengan diameter kira-kira 38.217 km. Tahukah kamu berapa perkiraan volume Saturnus? Oke, itu yang mendasari daripada bangun ruang. Ada bola, ada lingkaran, ya, ada kerucut di sini. Kita telusuri para ahli yang menemukannya juga. Yang lain yaitu di sini ada Eratosthenes ya. Ini nih fotonya Eratosthenes ini nih, ya, yang hidup berkisar tahun 276 sebelum Masehi sampai 194 sebelum Masehi. Ya, kalau sebelum Masehi penulisannya mundur seperti ini ya. Kalau Masehi penulisannya maju gitu. Yang lahir di Cyrene ya. Cyrene itu sekarang adalah Libya, negara Libya. Jadi berkebangsaan Libya, Eratosthenes ini. Ketika sedang berada di Mesir pada abad ketiga sebelum Masehi, ia menemukan sinar matahari yang menghasilkan bayangan yang berbeda di luar kota yang berbeda, di dua kota yang berbeda ya. Tetapi dalam waktu yang sama di kota Cyrene ya, sekarang itu Aswan, Sen itu, ia melihat sinar matahari tegak lurus terhadap permukaan bumi. Tetapi di kota Iskandaria tidak tegak lurus, padahal waktunya bersamaan. Nah, dari pengamatan Eratosthenes inilah ya melahirkan suatu teori bangun ruang sisi lengkung ya, yang akan kita pelajari. Kelanjutan daripada ini teks ini yaitu ia mengukur sudut antara tongkat dan sinar matahari pada kedua kota tersebut, kemudian menentukan diameter dan keliling bumi. Ia menghitung keliling bumi dengan anggapan bahwa bumi berbentuk bola atau bulat. Hasilnya keliling bumi, hasil hitungan daripada Eratosthenes itu adalah 40.000 km. Hasil perhitungan ya daripada Eratosthenes tadi. Ini mendekati ukuran bumi yang dihitung oleh para astronom, yaitu 40.075,16 km untuk keliling bumi di Khatulistiwa ya, di Khatulistiwa. Ini disarikan dari Eratosthenes Projectile Wearable.com Webley.com. Oke, itulah sepintas sejarah daripada inspirasi yang menginspirasikan bangun ruang sisi lengkung tentang bola,
tentang tabung dan kerucut ya. Kita pokok bahasan pertama kita tentang tabung, yaitu unsur-unsur pada tabung. Apa saja sih unsur-unsur pada tabung? Nah, ini adalah bangun ruang sisi lengkung berupa tabung ya. Ini garis PQ dari ujung ke ujung lengkungan atas ini atau bawah juga sama. PQ itu sama dengan AB adalah diameter tabung. Kemudian BQ dengan AP adalah tinggi daripada tabung. OC ini adalah jari-jari tabung ya. Itu unsur-unsur tabung yang paling mendasar ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Tabung ini kalau kita iris ya, kalau kita buka akan terbentuk seperti ini, memiliki dua lingkaran, atas dan bawah. Lingkaran atas yaitu ya tutupnya ya, tutup tabung. Lingkaran bawah adalah alas tabung ya. Kemudian yang melengkung pada tabung ini kalau kita iris, kita buka, akan membentuk sebuah persegi panjang, di mana ya PQ atau PQ ini tadi ya, ini adalah tinggi daripada tabung ya. Sedangkan lengkungan tabung itu adalah keliling lingkaran. Jadi besarnya adalah 2 kali V kali R, sebagaimana yang telah kalian pelajari di kelas 8 tentunya ya. Nah, dari titik pusat ini kepada lengkungan ini ada jari-jari. Jadi memiliki 2 jari-jari tutup atau atas dan alas ya. Kita langsung lanjutkan kembali tentang jaring-jaring tabung ya. Apa saja sih? Nah, contoh ini ada jari-jari 7 cm ya. Tinggi tabung 18 cm. Pertanyaannya, tentukan diameter alasnya, kemudian tingginya, ukuran jaring-jaring selimutnya dengan V sama dengan 22/7. Nah, ini sudah saya sebutkan tadi. Panjang diameternya adalah 2 kali jari-jari, 2 kali 7. Ini jawabannya di sini ya. Nah, panjang diameter alas tabung itu adalah 2 kali jari-jari, 2 kali 7 cm adalah 14 cm. Tinggi tabung adalah 18. Gambarnya setelah kita buka seperti ini. Ini adalah 2PR, ini tingginya V. Jadi luas daripada ya. Ukuran jaring-jaring selimut tabung adalah panjangnya ini betul ya, 2VR keliling lingkaran. 2 kali V 22/7 kali R-nya jari-jarinya 7. Ini jari-jarinya 7 ya. Tuh. Jadi ini 7 bagi 7 1 ya. Habis bagi 22 kali 2 adalah 44. Kali 1 ya 44 cm. Jadi ya. Panjang selimutnya ya. Nah, ini panjang selimut yang mana sih? Ini nih panjang. Dari ujung ke ujung ini 44 cm ya. Tingginya 18, lebar sama dengan tinggi tabung. Nah, tadi pertanyaan tadi apa sih? Ukuran jaring-jaring selimutnya adalah seperti itu ya. Jadi panjangnya telah kita temukan adalah 44 cm, merupakan keliling lingkaran, dan tinggi tabungnya sudah diketahui 18 cm. Ya. Saya kira masih sederhana unsur-unsur dan jaring-jaring tabung. Baiklah, siswa kelas 9 sekalian, kita beralih kepada kerucut. Apa sih kerucut? Kerucut ini adalah bangun ruang sisi lengkung, yang mana gambarnya tunjukkan oleh gambar sebelah ini. Ini namanya kerucut TAB ya, TABC ya. TAB ya, kerucut TAB. COC inilah jari-jari. OT adalah tinggi tabung. AB adalah diameter. Nah, dari A terus balik lagi ke A melengkungin adalah alas tabung. Selimut tabung mana? Ini ya, ini selimut tabung yang melengkung. Ini garis selimut tabung akan membentuk segitiga siku-siku nantinya. Ya. Seperti itulah unsur-unsur pada kerucut tabung. Kerucut ya, mohon maaf. Itulah unsur-unsur pada kerucut ya. Bukan tabung, salah. Kita sekarang pada jaring-jaringnya. Gimana sih jaring-jaring kerucut? Oh, masih unsur-unsur ya. Ya, ini keterangan tadi TA ini garis
Ada sebuah garis pelukis namanya ya. TA sama dengan TB ini pelukis. Pada kerucut namanya pelukis ya. Nah, titik puncak kerucut dengan titik pada keliling alas TA. Ini ya, menghubungkan pelukis itu menghubungkan titik puncak ke alas dengan keliling lingkaran sehingga membentuk sebuah segitiga. Kerucut tersebut ini pasti siku-siku ya, segitiga lurus nih. Kerucut tersebut memiliki sebuah rusuk, yaitu tepi lingkaran alas kerucut yang merupakan garis perpotongan selimut kerucut dengan bidang alas. Nah ini ya, ini selimut dengan bidang alasnya perpotongannya, maka inilah yang namanya kerucut. Oke, kita beralih lagi. Kelanjutan daripada kerucut ini apa sih? Oh, setelah kita iris, kita buka, maka terbentuklah jaring-jaring kerucut sebagai berikut. Alasnya adalah lingkaran, ini lengkungan atasnya ya. Lengkungan atasnya dari P ke kiri adalah 2 PR ya. Mengapa? Karena dia berkeliling seperti itu. Ini keliling lingkaran. Oke, ini di sini S ya. TP, TQ itu S ya. Ini alasnya. Dengan menggunakan teorema Pythagoras ya, diperoleh hubungan unsur-unsur di atas sebagai berikut. Tinggal bentuk segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku TOQ ini nih, TOQ ya. Maka TQ ini adalah sama dengan S ya, pelukisnya, kuadrat sama dengan T kuadrat tambah R kuadrat. Mana TO-nya adalah T, OQ-nya adalah R jari-jari. Sehingga terjadi panjang garis pelukisnya TQ adalah akar dari T kuadrat ditambah R kuadrat. Oke, selanjutnya kerucut pada gambar itu diiris ya, keterangannya jaring-jaring sehingga menghasilkan selimut. Luas selimutnya apa? Bukan luas selimut, sebuah lingkaran dan sebuah juring lingkaran yang berasal dari selimut kerucut ya. Busur pada juring sama dengan keliling lingkaran alas ya. Oke, selimutnya yang mana sih selimut tadi? Ini selimut nih. Ini garis pelukis. Selimut itu yang melengkung, yang segitiga ini ya, tanpa alasnya itu adalah selimut. Kalau TP dan TQ adalah pelukis, jadi garis pelukis. Kita lanjutkan ya. Kelanjutannya adalah sebagai ini menghasilkan rumus teorema Pythagoras. Mengapa? Karena TO dengan QO berpotongan tegak lurus siku-siku di sini ya. Nah, jadi menghasilkan segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras. Saya kira sangat sederhana ya, tentang unsur-unsur dan jaring-jaring kerucut. Nah, demikian siswa kelas 9 yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Semoga kalian dapat memahaminya. Sukses selalu untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.